Selamat pagi adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Pagi ini kita akan mau mengikuti Sekolah Minggu Online GKI Beringin bersama Kak Devi yang akan menemani kalian pagi ini. Yuk, kita mulai pujian hari ini dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian, kita berdoa sama-sama yuk. Puji syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami semua siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, juga bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Kami menyerahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cuaca akhir-akhir ini panas sekali ya. Tapi bersyukur kita masih bisa berteduh di dalam rumah bersama keluarga. Kita sangat diberkati Tuhan ya. Kira-kira apa lagi ya berkat dari Tuhan? Ini sekarang kakak masih bisa pakai baju bagus, masih bisa pakai baju yang layak. Bagaimana dengan adik-adik? Masih bisa makan, masih bisa tidur di kamar, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Banyak sekali berkat dari Tuhan buat kita. Sungguh ya adik-adik ya, Tuhan itu sungguh sayang sama kita. Kakak merasa disayang, pasti adik-adik juga disayang sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Sayang, Sayang, Disayang. Sama Pepe ya, sayang sama Pepe nih. Ayo Pe, senyum Pe. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ayo gandengan tangan lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory,
ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman dengan baik, supaya kita bisa berkonsentrasi, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Yuk kita nyanyi selaku anak yang setia. Kita berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat mengerti juga melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Lydia nanti dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita pagi hari ini akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang seorang anak Tuhan yang luar biasa. Siapa dia? Kita mau buka Alkitab kita. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, punya Alkitab di rumah, boleh minta tolong mama, papa, kakak, oma, opa, atau Mbak Sus untuk membantu membuka di kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 26. Bercerita tentang siapa ya hari ini? Anak kecil yang istimewa, yang baik, siapa ya? Benar sekali. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Samuel. Kak Lydia akan memperkenalkan tokoh-tokoh hari ini. Ada Hofni dan Pinehas, ada juga Samuel kecil. Hofni dan Pinehas ini adik-adik adalah anak dari Imam Eli. Kalau ayahnya seorang imam, berarti
Hofni dan Pinehas adalah imam juga. Tugasnya apa sih? Tugas seorang imam adalah membantu orang-orang Israel ketika akan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan Allah. Apalagi tugasnya? Tugasnya adalah membantu mengumpulkan persembahan. Tapi apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas sampai Tuhan itu nggak suka ya? Apa yang dilakukan Hofni dan Pinehas sampai Tuhan Allah itu marah? Ternyata Hofni dan Pinehas bukan membantu memberikan korban bakaran. Mereka justru mengambil korban persembahan tersebut lalu mereka makan. Aduh, baik atau buruk adik-adik? Buruk ya? Lalu apa lagi ya yang dilakukan Hofni dan Pinehas yang membuat Tuhan Allah tidak menyukai mereka? Ternyata mereka juga mengambil persembahan-persembahan jemaat, mencuri. Wah, ini masalah besar. Tuhan Allah suka atau tidak suka? Iya, jelas Tuhan Allah tidak suka karena itu sesuatu yang buruk. Gimana ya Hofni dan Pinehas ini seorang imam tapi malah memberikan contoh yang buruk? Lalu bagaimana dengan Samuel? Kenapa Tuhan sangat mengasihi Samuel? Kenapa Tuhan sangat menyukai Samuel kecil? Kita bisa menemukan jawabannya di perikop ini. Karena di ayat 18 dikatakan Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak. Nah, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Ya, didandani seperti imam. Dan Samuel kecil ini menyenangkan hati Tuhan. Dia rajin berdoa, ya. Dia membantu tugas Imam Eli. Dia rajin membaca firman Tuhan dan tidak cuma membaca firman Tuhan, dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau boleh dilakukan, harus dilakukan, Samuel kecil lakukan. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan no, tidak boleh, Samuel kecil juga akan tidak melakukannya. Ini yang Tuhan Allah suka dari Samuel. Ini yang Tuhan Allah lihat dari hidup Samuel kecil yang membuat Tuhan senang. Nah, adik-adik, kita sudah melihat contoh dari Hofni dan Pinehas dan juga dari Samuel kecil. Mana yang buruk? Betul, Hofni dan Pinehas melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan Samuel melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Coba Kak Lydia tanya, apakah adik-adik setelah mendengar firman ini, adik-adik tahu mana yang baik, mana yang buruk? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Kita lihat gambar yang berikut ya. Kak Lydia punya gambar. Nanti adik-adik silahkan lakukan, silahkan pilih mana gambar-gambar yang melakukan hal yang baik. Kita lihat gambar-gambarnya yuk. Nah, sudah dipilih ya? Yang menarik rambut teman, baik atau buruk? Buruk ya? Kalau berbagi makanan, itu baik. Menolong teman, itu baik. Membantu papa atau mama membersihkan taman dari rumput-rumput liar, itu juga baik. Jadi, dari gambar-gambar tadi, adik-adik bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk.
mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan ayat super kita hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mazmur 34 ayat 15a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Siap melakukan firman Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami, terima kasih untuk cerita pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami semua boleh belajar dari Hofni dan Pinehas dan juga dari Samuel. Kami belajar bagaimana membedakan yang baik dan mana yang buruk. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau seperti Samuel kecil yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita ya, bagaimana Samuel hidup di dalam bait Allah. Dia sungguh-sungguh hebat, dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Nah sekarang kita juga harus seperti Samuel, bisa membedakan mana hal yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa diberkati Tuhan loh dengan hal seperti itu. Kita harus minta tolong sama Tuhan, supaya Tuhan terus memberitahu kita, menuntun kita, supaya kita bisa tahu nih, oh ini hal yang baik, oh ini enggak, hal yang nggak baik. Kalau yang nggak baik ya jangan dilakukan. Adik-adik pasti sudah tahu. Kalau kita sering mendengar firman Tuhan, sering baca ayat Alkitab, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah mulai sekarang kita harus lebih rajin-rajin ya membaca Alkitab. Karena tadi Tuhan sudah sayang dengan kita, maka kita harus membalasnya dengan perbuatan yang baik. Kita harus sayang dengan orang tua, sayang keluarga, sayang teman, melakukan hal-hal yang baik. Sekarang waktunya kita persembahan. Adik-adik bisa melakukan persembahan melalui transfer atau memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan di gereja. Yuk kita berdoa persembahan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami dapat memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati papa mama atau keluarga yang membantu kami dalam memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkati mereka. Dan kiranya Tuhan juga menyertai pekerjaan yang papa mama lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saatnya kita mengakhiri sekolah minggu saat ini ya adik-adik ya. Sebelum kita berpisah, kita nyanyikan satu pujian lagi. Berikanku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan
kita di ujung acara sekolah minggu ini adik-adik ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Nah, seperti lagu tadi, kita bisa minta kepada Tuhan supaya kita selalu diberi hati yang baik, supaya kita bisa menjalani hari kita dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Ingat, jaga kesehatan, minum vitamin. Dan kalau sakit tuh pakai masker, karena saat ini cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita nggak jaga kesehatan, kita jadi gampang sakit. Kita nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Jadi ya, yuk kita berdoa dulu sebelum kita berpisah. Ya Allah, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami, baik kami dalam bersekolah maupun kami dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan yang mampukan kami untuk melakukan semuanya dengan baik. Ingatkan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan kami selanjutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye.